sarung ini saya bisa katakan bahwa surat cintanya Kak, yang Masyarakat. tanpa kata untuk pujaan hati seperti itu Kak. Bahwa mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat selesai. Amin. Dan potensi wisata bisa kembali berkembang. Sebelum sahabat desa menonton video ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen. Biar channel ini semakin semangat dalam menyajikan konten yang menarik. Seorang sastrawan Inggris pernah berujar, Tuhan menciptakan desa, manusia menciptakan kota. Kutipan itu menggambarkan betapa manusia kerap melupakan dan mengabaikan asalnya. Sahabat desa, saat ini kita berada di Kecamatan Bontobahari, Desa Darubia. Desa Darubia merupakan wilayah paling potensial untuk industri kerajinan, perdagangan, perkebunan, dan pariwisata. Ada apa ini namanya permainan tadi deh? Mengapa sini? Hal tersebut dikarenakan oleh kondisi geografis desa serta masyarakatnya yang ramah dan kreatif sebagai pengrajin. Ayo nah. Konon katanya industri rumah tangga kita akan jumpai jika menginjakkan kaki di tanah Darubia. Tapi kira-kira nggak ada nih sekarang. Nggak ada nih sekarang yang menenun. Iya. Iya deh. Cuman ada juga kayak indis yang mau antar. Ada indis. Iya. Iya. Mari kita lihat. Salah seorang pemuda di Tanah Darubia mengundang kami melihat keindahan alam dan produk lokal desa yang bertahan sampai hari ini. Seperti apa ceritanya? Kita akan menemui Indis Esa Rutepar, Ketua Pokdarwis Desa Darubia. Hei Bang Indis. Ayo masuki Kak. Siap kakak. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik. Yang ini saya cerita Kak soal sarung bira. Iya. Ini produk lokal Desa Darubia. Kan di Bulukumba cuma ada 2 sarung Kak, satu sarung kajang, satu sarung bira Darubia Kak. Ini kan diproduksi di Desa Darubia. Sarung ini Kak salah satu kerajinan atau ciri khas Desa Darubia Kak. Karena kan memang dulu sarung ini bisa memiliki banyak filosofi, cerita. Karena ketika misalnya pelot-pelot bira pergi berlayar, ketika pulang biasa gadis-gadis bira memberikan sarung kepada pujaan hatinya atau ke suaminya seperti itu Kak. Bahkan sarung ini saya bisa katakan bahwa surat cintanya Kak, yang tanpa kata untuk pujaan hati seperti itu Kak. Jadi secara umum selama ini sejarahnya di Desa Darubia memang mulai dari nenek moyang kita, nenek moyang yang masyarakat di sini Bang ya, sudah menjadikan sarung bira ini sebagai simbol desa ya, simbol masyarakat yang ada di Desa Darubia. Betul. Ini selanjutnya nih Bang terkait sarung ini, bagaimana proses maupun soal pemasarannya nih Bang? Pemasarannya biasa langsung ada pembeli, biasa juga menunggu, kadang juga ada yang langsung ambil, baru dijual, ada yang ke Samarinda, ada yang masyarakat sini sendiri yang membeli, karena untuk yang misalnya motif seperti ini memang dipakai untuk acara-acara penting, misalnya pernikahan, sunatan, dan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Baik. Ini kan menjadi salah satu ciri khas desa. Harapannya memang kan kita sebagai penggiat desa maupun masyarakat desa tentunya ke depan hampir di setiap desa memiliki produk-produk unggulan. Dan Desa Darubia menjadikan sarung ini sebagai produk unggulan, kakak ya.
Terus pertanyaannya, bagaimana kemudian BUMDes berperan di Memang BUMDes ke depan berencana untuk mengolah kain ini bukan hanya menjadi sarung, tapi juga kerajinan lain seperti baju, tas-tas, syal, dan lain-lain sebagai bentuk tambahan inovasi dari kain ini sendiri, Kak. Oh begitu ya, Kak. Ini sangat menarik. Mungkin kita bisa melanjutkan bincang-bincang Kakak di Desa Darubia ini. Mungkin ada spot-spot yang bisa nanti kita bisa lanjut diskusi di dego-degonya Bira. Baik, ayo Bang. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Waktu tak tabe tangan tak selamat ki. Sukses ki Ibu di produksi sarung tak. Naiki. Ibu, mari. Dengan skala sumber dayanya, desa hari ini membutuhkan peran-peran pemuda kreatif yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah desa, karena wilayah ini Bulukumba secara umum menjadi besar karena kolaborasi. Begitu sejarah mencatatnya. Asri sekali nih tempatnya nih Kakak Indis. Seperti apa konsepnya sebenarnya dan siapa yang mengelola tempat dego-degonya Bira ini Kakak? Oh, kebetulan saya yang mengelola dego-degonya Bira dengan konsep wisata alternatif dan sustainable yang tetap sinergi dengan alam begitu. Itu gambarannya seperti apa itu? Apa semangat yang diusung di wisata alternatif dan tentang keberpihakan terhadap alam, seperti apa itu Kakak? Nanti kita bahas lebih detail, kayaknya lebih asik kalau di dalam sana, Kak. Dulu ya? Iya. Baik. Ayo dari sana. Yang ini nih Kak, yang saya bilang view-nya ini Kakak Indis, keren sekali. Duduk ya. Baik Kakak Indis, luar biasa sekali nih tempat tadi dego-dego Bira. Nah, menyambut pertanyaan tadi kita di awal, seperti apa konsep yang kita usung tentang dego-dego Bira ini Kakak Indis? Secara garis besar Kak, konsepnya dego-degonya Bira itu adalah wisata alternatif dan sustainable. Alternatif maksudnya selain Pantai Bira dan yang sebelumnya ada wisata-wisata lain yang ada di Desa Darubia, termasuk sustainable. Kita berkelanjutan dan tetap selaras dengan alam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat sekitar, Kak. Wah, luar biasa sekali. Artinya keberadaan dego-dego ini memberikan sebuah alternatif lain, bagaimana kemudian wisata itu dikemas jauh lebih baik, Kakak. Betul sekali. Baik, selanjutnya tentang proses pembangunan yang ada di Desa Darubia ini, Kakak. Seperti apa dan potensi alam Desa Darubia ini memang secara umum bagaimana, Kakak Indis? Secara umum, Desa Darubia memiliki banyak potensi, Kak. Selain tadi sarung, ada juga potensi pantai mulai dari Kasuso, Panaikang, Marumasa, Solorang. Juga ada gua dan banyak lagi potensi lainnya, Kak. Termasuk pemerintah Desa Darubia saat ini telah membangun akses ke pantai, khususnya di Panaikang Biraya, untuk menunjang aktivitas kegiatan berpariwisata. Oh, artinya pemerintah hari ini sudah mengintervensi salah satu program, Kakak, ya. Baik, ini selanjutnya ini ada view di belakang kita ini cukup menarik, sangat menarik tentunya ini bagi para pariwisata. Ini kita melihat perahu pinisi ini, Kakak ini. Bagaimana kemudian mungkin bisa kita mengeksplor perahu pinisi ini, Kakak? Betul, Kak. Nanti saya coba komunikasikan bagaimana mudah-mudahan kita bisa mengeksplor isi perahu pinisi, karena memang banyak kapal begini, Kak, dari dulu, Kak. Ini menjadi area yang tempat berteduh kapal-kapal ketika cuaca kurang bersahabat, Kak, untuk para pelaut. Oh begitu, artinya perahu-perahu ini memang sejak dulu sudah sering sandar di wilayah sini, Kak. Iya, betul, Kak. Menarik sekali. Baik, seperti itu sahabat desa, bincang-bincang kita dengan Kakak Indis selaku pengelola di Dego-Dego Bira ini. Selanjutnya kita akan mencoba mengeksplor salah satu mahakarya terbesar yang berada di Kabupaten Bulukumba, tentunya perahu pinisi. Ikutin terus saya.
sedang berada di jalur menuju ke titik Panaikang Biraya. Pada titik ini kita akan menuju ke perahu pinisi menggunakan perahu kecil. Ikutin terus saya. Pedesaan memberikan gambaran betapa berada di desa bisa menjadi hal yang kerap dirindukan. Desa selalu bisa menjadi tujuan menyenangkan bagi siapa saja. Bagi sebagian orang, desa merupakan rumah. Di sanalah mereka berasal, lahir dan dibesarkan. Meski harus keluar menuju perantauan, pada akhirnya mereka akan kembali pulang ke desa, ke rumah yang dirindukan. Desa Darubia dengan sejuta keindahannya. Baik, sahabat desa, kita sudah berada di atas speedboat. Kebetulan bersama dengan Sekretaris Desa Darubia, kita difasilitasi untuk menuju ke perahu pinisi untuk melihat jauh lebih dekat. Ikutin terus. Semoga aku bisa kembali ke negeriku, menginjakan kakiku di tanah. Mungkin Pak Sekdes bisa menjelaskan. Tadi saya sudah berbincang-bincang cukup panjang bersama dengan Ketua Pokdarwis, Kakak Indis, terkait apa-apa yang menjadi objek vital yang ada di Desa Darubia ini, Kak. Mungkin Pak Sekdes bisa jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Jadi salah satu potensi wisata yang ada di Desa Darubia ini adalah Panaikang Biraya. Ya. Lalu kemudian pemerintah Desa Darubia melalui penganggaran dari dana desa, kita mengembangkan potensi wisata ini dengan pengembangan awal itu adalah pembukaan akses jalan menuju tempat wisata. Terus kemudian di tahun berikutnya kita melakukan pembangunan tangga wisata turun. Kemudian di tahun berikutnya secara bertahap pembangunan gazebo dan gerbang wisata tempat masuk di tempat wisata. Sudah berapa tahap itu, Kak? Sudah Progress. 3 tahap. 3 tahap. 3 tahap. Artinya setelah progres ataupun program yang kita intervensi ini, bagaimana kemudian animo pariwisata, Pak, Kak, datang ke Darubia? Alhamdulillah. Di awal-awal pembangunan, setelah pembangunan pariwisata ini di Darubia, khususnya potensi wisata Panaikang Biraya, alhamdulillah kunjungan meningkat. Nah, namun akhir-akhir ini disebabkan pandemi COVID, lambat laun kunjungan berkurang. Oh begitu, ya. Artinya memang kondisi ataupun wabah pandemi ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri saat ini secara global. Bukan hanya di Desa Darubia tentunya, Pak. Dari situ tentunya kita berharap bagaimana kemudian Desa Darubia ini ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Bagaimana kemudian program-program yang diintervensi oleh pemerintah desa bisa memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat Desa Darubia. Harapan kita bersama bahwa mudah-mudahan pandemi COVID cepat selesai. Amin. Dan potensi wisata bisa kembali berkembang. Baik, sahabat desa, seperti itu bincang-bincang kita dengan Sekretaris Desa Darubia. Dengan segala potensi yang ada di Desa Darubia ini, tentunya selalu kita menyampaikan dukungan-dukungan, begitupun supporting dari berbagai pihak, bagaimana kemudian desa ini bisa jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Seperti itu dari saya, Andi Palilini. Budaya desa, masyarakat desa, dan alam pedesaan adalah kekayaan negeri. Tugas kita untuk menjaganya. Salam Perdesa. Desa Darubia dianugerahi potensi alam, begitupun dengan masyarakat yang tangguh. Inovasi yang hadir dari para pemimpinnya,
Kreativitas pemudanya tentunya tidak hadir begitu saja, karena daratan di Darubia adalah satu kesatuan daratan para penderita lopi di Kabupaten Bulukumba.